seperti ini. Kita larutkan ya. Kita aduk sampai larut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbah Kuat. Jos. Kali ini kita berada di lapangan sepak bola, yang mana ini lapangan yang sudah tahunan ya. Saya berada di sini untuk bermain ketika sore hari. Ya, saya termasuk pemain aktif di lapangan sepak bola ini. Jadi biasa untuk digunakan turnamen, terkadang untuk latihan gitu. Nah, karena memang di Pekalongan ini adalah sentra produksi batik, maka ketika siang hari digunakan untuk menjemur bahan pembuat batik atau kain mori ya, di sini. Seperti yang kita lihat ya, seperti ini. Pemandangannya itu ada bapak-bapak yang sedang bekerja. Terus bisa ke belakang, Paman. Nah, ini area persawahan, tapi sawahnya sudah tidak digunakan lagi, tapi digunakan untuk menjemur kain batik. Nah, seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat kain batik yang belum kering, nah, seperti ini. Ini warnanya lebih tajam karena memang basah ya. Jadi nanti kalau ketika sudah kering, warnanya akan semakin memudar sedikit gitu, karena memang lebih kering. Nah, ini kain batik yang belum dijahit. Ini kayaknya dibikin daster ya, ibu-ibu untuk baju perangnya ketika di dapur gitu. Nah, kali ini kita akan bikin ramuan, melanjutkan kemarin soal sakit gigi ya. Kemarin kita menggunakan pijat acupressure untuk mengobati sakit gigi, tapi kali ini kita akan menggunakan ramuan. Ramuannya bahannya cuma satu, dan salah satu di riset ya, di manapun banyak dokter mengatakan juga, plus saya searching di Google itu informasi banyak sekali mengatakan bahwa ini adalah obat yang paling ampuh ya, untuk membuat gigi kita sembuh dari sakit gigi. Apa obatnya? Ya, kita langsung bikin, check it out. Bahannya cuma satu, yaitu garam ya. Kita siapkan setengah sendok makan seperti ini ya. Setengah sendok makan garam kita siapkan ya. Kita masukkan ke dalam gelas seperti ini, lalu kita kasih air hangat ya. Saya sudah siapkan termos ya, karena tadi perjalanan. Ini isinya air hangat, jadi anget-anget kuku ya. Karena ini nanti akan digunakan untuk kumur-kumur, jadi tidak boleh terlalu panas ya, cukup anget-anget kuku saja ya. Kita penuhi ya, seperti ini. Kita larutkan ya, kita aduk sampai larut. Karena garam ini mengandung antiinflamasi ya, anti peradangan, dan juga ini antibakteri yang sangat ampuh ya. Ini kita lakukan rutin ya, konsumsi bukan untuk diminum ya, maksudnya untuk kumur-kumur ya. Kita konsumsi untuk kumur-kumur, maksud saya dibuat ini pagi dan malam sebelum tidur. Pagi setelah sarapan ya, buat kumur-kumur, dan malam sebelum tidur. Karena biasanya kuman akan banyak bergerak ketika malam, ketika tidur. Jadi sebelum tidur itu diusahakan untuk sikat gigi. Misal belum sakit gigi, tapi kalau sudah sakit gigi, setelah sikat gigi sebelum tidur kita kumur-kumur pakai ini. Nah, ini sudah larut, sudah tersamur semua. Langsung kita aplikasikan. Kita buat kumur-kumur. Bismillah, semoga kuman-kuman yang ada di gigi saya semuanya hilang. Ya, saya memang tidak sakit gigi, tapi untuk mencegah juga baik untuk kesehatan. Asin. Garam ini ternyata selain bisa mengobati tadi antibakteri dan antiinflamasi, juga bisa menguatkan gigi. Jadi ketika Anda sering kumur-kumur seperti ini, merata ya, itu yang nanti akan Anda dapatkan. Selain kuman-kuman yang ada di gigi ini hilang, kalau misal kok ada cacingnya ya, biasanya ada cacing kecil-kecil, itu cacingnya nanti akan ikut
keluar. Itu juga giginya nanti akan tambah kuat. Dan juga kenapa saya berada di lapangan sepak bola, karena ternyata olahraga itu juga bisa menguatkan gigi dan tulang, ya. Karena metabolisme tubuh kita menjadi semakin baik, penyerapan vitamin D-nya ketika kita konsumsi makanan itu akan menjadi lebih maksimal, ya. Juga sinar matahari yang baik sekali untuk kesehatan tulang, ya. Pembakaran vitamin D-nya menjadi lebih maksimal. Jadi usahakan setiap hari, ya, entah pagi atau sore kita kena sinar matahari. Ya, kita bergerak di ruangan yang terbuka, ya, berolahraga. Lebih baik lagi kalau pagi semisal kita bersepeda atau main sepak bola, atau sore hari seperti saya yang sudah sering saya lakukan. Itu baik sekali untuk kesehatan, juga kesehatan gigi dan tulang. Jadi membahas soal gigi ini sebetulnya kita bisa mengambil contoh pada hewan, ya, pada hewan-hewan yang sudah ada di dunia ini. Salah satunya adalah ikan. Kita perhatikan ikan-ikan, terutama ikan-ikan yang di laut, ya, karena di laut itu asin, kandungan garamnya banyak. Lah, ikan-ikan seperti ikan hiu, ikan kerapu, atau ikan-ikan yang di laut-laut dalam ataupun ikan-ikan yang sering kita konsumsi itu seringnya adalah bergigi tajam, ya. Ketika kita melihat di berita-berita, saya belum pernah melihat gigi dari ikan hiu ompong. Artinya ikan hiu ketika tua pun dia tetap masih memiliki gigi sampai akhir hayatnya. Nah, mungkin ketika saya salah bisa ada koreksi, ya. Tapi saya tidak pernah melihat berita ada gigi ikan hiu ompong. Artinya hiunya nggak punya gigi, itu nggak pernah. Tapi saya pernah melihat di kebun binatang buaya, ya. Buaya kan terkenal giginya tajam dan kuat gitu, ya. Tapi giginya ompong karena udah tua. Itu di kebun binatang, lupa saya daerah mana itu. Buayanya itu ketika ketika gigi mulutnya itu tertutup seperti ini, itu mulut yang bagian atasnya itu miring seperti ini karena tidak ada gigi yang nyakrep seperti ini. Jadi giginya itu nggak ada, akhirnya miring kepala yang bagian atas itu. Jadi itu menunjukkan bahwasanya garam itu baik sekali untuk kekuatan gigi seperti itu. Terus selanjutnya saya sendiri ketika giginya sakit bagian geraham, ya, biasanya memang sakit itu bagian dalam, ya, geraham atau yang biasa buat ngunyah. Itu untuk perawatannya itu diusahakan, ya, saya sudah lama mengusahakan untuk tidak hanya satu bagian saja untuk mengunyah. Karena bagi orang tertentu, ya, biasanya sering mengunyah hanya bagian kanan saja atau hanya untuk mengunyah itu bagian kiri saja. Itu akhirnya biasanya kalau kita lihat secara tidak biasa jari itu wajahnya, senyumnya itu miring dikit karena dia sering menggunakan hanya salah satu bagian saja. Jadi salah satu untuk merawat gigi pun kita menggunakan 2 geraham kita untuk mengunyah. Jadi misal, ya, kita terbiasa nyaman menggunakan gigi geraham bagian kiri untuk mengunyah, ya, mengunyah makanan, gitu, ya, bagian kiri. Itu biasanya ketika makanan kita pindah ke geraham yang bagian kanan itu ada perasaan tidak nyaman. Nah, itu bukti bahwa kita menggunakan hanya satu bagian gigi geraham saja. Anda coba saja, Anda rasakan perbedaannya. Saya sudah menggunakan 2 gigi geraham saya. Sudah saya biasakan. Jadi kanan, kadang kiri, kadang kanan, kadang kiri gitu. Jadi bergantian, ya. Karena saya yakin Anda pasti tidak menyadari, dicoba aja. Anda ternyata mengunyah dengan hanya salah satu gigi geraham saja. Itu biasanya akan lebih mempercepat ompong, ya, bagian itu. Kan ada lubang di situ. Nah, itu saja dari Mbah Kuat. Jika ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, ya, berkaitan tentang gigi, bisa komen di kolom komentar. Ya, itu saja. Salam Mbah Kuat. Jas. Dadah.